Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang elastisitas bahan. Adapun kompetisi dasar pada materi ini adalah menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajaran terkait materi ini yaitu pertama, menjelaskan sifat elastisitas bahan. Yang kedua, menjelaskan konsep tentang tegangan atau stres. Kemudian konsep tentang regangan atau strain. Dan modulus elastisitas atau modulus Young. Yang ketiga, menyelesaikan soal yang terkait dengan stres atau tegangan. Kemudian regangan atau strain. Dan modulus elastisitas. Elastisitas adalah kecenderungan pada suatu bahan atau benda untuk berubah jika dikenai sebuah gaya, bisa berupa gaya tarik atau gaya tekan, dan benda akan kembali ke bentuk semula pada saat gaya yang bekerja pada bahan tersebut dihilangkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari terdapat dua sifat benda yang terkait dengan elastisitas, yaitu ada benda yang bersifat elastis dan ada benda yang bersifat plastis. Benda elastis adalah benda yang apabila dikenai sebuah gaya dan jika gaya itu dihilangkan, maka benda tersebut dapat kembali ke bentuk semula atau kembali ke bentuk asalnya. Sedangkan benda plastis adalah benda yang apabila dikenai sebuah gaya, maka tidak akan dapat kembali ke bentuk semula jika gaya sudah dihilangkan dan dia akan berubah bentuk. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temukan benda elastis itu misalnya seperti karet gelang dan pegas. Sedangkan contoh dari benda plastis adalah tanah liat dan plastisin. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep besaran yaitu tegangan. Nah, tegangan merupakan perbandingan antara gaya terhadap luas penampang di mana gaya tersebut bekerja. Nah, persamaannya adalah sigma sama dengan F per A. Nah, di sini sigma itu adalah tegangan, satuannya adalah Newton per meter kuadrat. F adalah gaya, satuannya adalah Newton, dan A adalah luas penampang, satuannya adalah meter persegi. Nah, kemudian ada regangan. Regangan ialah perubahan relatif ukuran atau bentuk benda yang mengalami tegangan. Di sini regangan bisa dikatakan sebagai dampak dari adanya sebuah tegangan. Persamaannya adalah E sama dengan delta L per L0. Nah, di mana delta L itu adalah pertambahan panjang, satuannya meter. L0 itu adalah panjang mula-mula atau panjang awal, satuannya juga meter. Nah, di sini regangan atau E tidak memiliki satuan. Nah, oke. Tadi satuannya tadi Oke, nah selanjutnya kita akan membahas tentang grafik antara tegangan terhadap regangan. Nah, di sini kita bisa melihat grafik tegangan terhadap regangan. Di sini ada beberapa buah titik ada titik A yaitu batas hukum Hooke, kemudian titik B yaitu batas elastis, ada titik C yaitu titik tekuk, kemudian ada E yaitu titik patah. Nah, di sini garis dari O ke B itu menunjukkan deformasi atau perubahan bentuk benda dalam keadaan atau dalam bersifat elastis. Ini berarti jika tegangan dihilangkan, benda akan kembali ke bentuk semula. Nah, kemudian titik B tadi adalah batas elastis. Nah, selanjutnya ada garis O
ke A, ya. Garis ke O ke A ini menunjukkan garis hukum Hooke, ya. Di sini berarti berlaku tentang hukum Hooke. Nah, kemudian titik A tadi adalah batas hukum Hooke. Selanjutnya ada garis B ke D. Nah, garis B ke D ini menunjukkan deformasi atau perubahan bentuk benda yang bersifat plastis. Artinya, jika tegangan dihilangkan, ya, pegas tidak akan kembali ke bentuk semula. Misalnya kita contohkan tadi bendanya pegas, ya. Nah, melainkan pegas tadi, tegangan pada pegas tadi dihilangkan, maka pegas tadi tidak akan dapat kembali ke bentuk semula, melainkan mengalami deformasi permanen, ya. Nah, jadi dari titik B ke titik D itu bisa kita katakan itu adalah daerah plastis. Artinya jika kita kasih gaya, kemudian gaya kita hilangkan, benda tidak akan dapat kembali ke bentuk asalnya karena sudah melewati batas elastis tadi. Nah, kemudian ada titik tekuk atau titik C, ya. Di sini, ya, di atas titik tersebut hanya dibutuhkan gaya tarik kecil untuk menghasilkan regangan yang besar. Nah, kemudian ada titik E. Ya, di titik E sini disebut sebagai titik patah, ya. Jika tegangan yang diberikan mencapai titik E, maka bisa menyebabkan benda yang kita kasih tegangan tadi mengalami yang namanya patah. Oke. Nah, jadi itu hubungan antara grafik tegangan terhadap regangan. Selanjutnya yaitu tentang modulus elastisitas. Nah, jadi modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dan regangan. Nah, modulus elastisitas ini dikenal juga dengan istilah modulus Young. Persamaannya adalah E sama dengan sigma per E, di mana sigma tadi adalah tegangan F per A dan E tadi adalah regangan delta L per L mula-mula. Nah, sehingga persamaan akhirnya menjadi, ya, F dikali L per A dikali delta L. E tadi, ya, di sini modulus elastisitas memiliki lambang E besar, yaitu satuannya adalah Newton per meter kuadrat atau Pascal. Nah, di sini pada tabel, ya, ada beberapa jenis bahan dengan nilai modulus elastisitasnya. Ada aluminium, kemudian baja, besi, kemudian karet, kuningan, nikel, tembaga, timah, beton, dan kaca. Nah, dari sini kita bisa mengetahui, ya, semakin besar nilai modulus Young atau modulus elastisitas suatu bahan, maka benda tersebut atau bahan tersebut sulit mengalami perubahan bentuk. Contohnya adalah besi. Makanya besi dijadikan sebagai bahan untuk membuat jembatan karena sifat ataupun nilai modulus elastisitasnya tadi sangat besar. Nah, kemudian ada satu contoh soal, ya. Di sini sebuah kawat logam dengan diameter 1,25 mm dan panjangnya 80 cm digantungi beban bermassa 10 kg. Ternyata kawat tersebut bertambah panjang 0,51 mm. Tentukan A tegangan, B regangan, dan C modulus Young. Nah, jadi di sini kita buat dulu diketahui, yaitu diameternya, ya, sebesar 1,25 mm, kemudian panjang mula-mulanya 80 cm, kemudian masanya 10 kg, dan pertambahan panjangnya 0,51 mm. Nah, di sini kita harus ubah dulu semuanya ke dalam meter. Nah, diameter setelah kita ubah ke dalam meter menjadi 1,25 kali 10 pangkat min 3. Kemudian yang panjang mula-mula yang 80 cm setelah kita ubah menjadi meter menjadi 0,8 meter. Kemudian pertambahan panjang menjadi 5 kali 5,1, ya, dikali 10 pangkat min 4 meter. Nah, di sini untuk memperoleh nilai tegangan kita tinggal memasukkan sesuai rumus tadi F per A. F di sini adalah gaya berat, ya, berarti gaya berat dipengaruhi oleh gravitasi, sehingga persamaannya menjadi massa dikali gravitasi. Nah,
Kemudian kita masukkan nilainya, massa tadi 10 kg, kemudian gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian A tadi karena bentuk kawatnya adalah bentuk lingkaran, maka kita menggunakan luas lingkaran, yaitu yang menggunakan persamaan untuk diameter. Nah, 1/4 πd kuadrat. Setelah kita masukkan angkanya semuanya, diperolehlah hasilnya adalah 8,13 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat. Inilah nilai tegangannya. Kemudian untuk mencari regangan, kita tinggal memasukkan pertambahan panjang tadi yang 0,51 mm yang sudah kita ubah ke dalam meter. Nah, setelah diubah jadi meter menjadi 5,1 kali 10 pangkat min 4 meter per 0,8 meter. Nah, 0,8 tadi adalah panjang mula-mula. Nah, diperoleh hasilnya 6,375 kali 10 pangkat min 4. Diingat di sini regangan tidak memiliki satuan. Nah, kemudian untuk mencari modulus siangnya, kita tinggal membandingkan tegangan tadi yang 8,13 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat dengan nilai dari regangan tadi sebesar 6,375 kali 10 pangkat min 4. Nah, setelah dibagi hasilnya adalah 1,28 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Nah, jadi inilah nilai dari modulus siang tersebut ya pada soal ini. Nah, mudah-mudahan murid Bapak bisa memahami penjelasan Bapak tadi terkait konsep tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.